Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Pada hari ini kita akan masuk ke tafsir Fakhrul Razi dalam beberapa istilah dikatakan mafatihul ghaib. Tafsirnya agak berbeda dengan beberapa tafsir karena kalau saya baca beliau sangat konsentrasi kepada akliyah atau akal. Jadi semua penjelasannya menggunakan akal dan menambahkan beberapa riwayat-riwayat nanti. Tapi kita lihat nanti seperti apa itu. Di sini saya mengambil jilid ketiga juz 3. Sebenarnya ada juga 30 jilid. Tetapi saya mengambil satu contoh aja kitab hadisnya, tafsirnya, agar supaya kita baca sama-sama dan menerjemahkan bersama-sama dan membantu para mahasiswa untuk memahami salah satu tafsirnya. Ini contohnya, beliau ini juz 3-nya Darul Fikr. Oke. Dia langsung ke pembahasan. Jadi dia punya ciri khas ayat, kemudian ada permasalahan pertama, permasalahan kedua, seperti itu bentuknya. Tidak menjelaskan letter-like. Masalah 3, masalah rabi. Oke. Kita akan baca satu persatu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengambil tafsirannya yang tentang juz ketiga tentang Al-Baqarah ayat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarat fatakuna minadh dhalimin. Oke, kita tahu semua itu sudah seperti apa. Kita langsung ke permasalahannya supaya lebih cepat kita pahami. Beliau langsung menerjemahkan seperti ini. Masalah pertama, masalah kedua. Kita akan bahas masalah pertama. Al-mas'alatu, ya, a'lam annahu hauna mas'ail. Semuanya di sini ada beberapa masalah. Masalah pertama ialah ikhtilafu fi anna qawlihi askun amara taklifi au ibaha fal marwa an Qatadah annahu qala inna Allah ta'ala ibtala Adam bi iskani jannah kama ibtala al malaikat bis sujudi. Oke, kita terjemahkan seperti apa. Masalah pertama ialah terkait masalah ikhtilafu fi anna qawli. Sungguhnya di sini terdapat perbedaan. Mereka berbeda pendapat tentang perkataan askun, tinggal. Amara taklifi au ibahat fal marwi an Qatadah. Sungguhnya itu perintah untuk membebankan. Amara taklif, perintah untuk membebankan, atau ibah. Ibah itu membolehkan. Atau perintah untuk membebankan atau kebolehan, sebagaimana riwayat dari Qatadah. Dia berkata, sungguhnya Allah Ta'ala ibtala Adam. Ibtala itu diartikan di sini membebani atau menguji. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menguji Adam untuk diberikan tempat tinggal, yaitu surga. Kama ibtilal malaikat itu sebagaimana memerintahkan malaikat untuk sujud, seperti itu. Jadi ini perintah dari Allah, ya. Wadzalika li'annahu kalafahu bi anna yakunu fil jannah ya'kulu minha haitsu sya'a wa nahahu anhu syajarati wahidah ayyakula minha fama zalat bihil balaya. Oke. Di sini bersujud. Jadi sebagaimana memerintahkan malaikat untuk sujud. Dan hal tersebut sesungguhnya kalafahu bi annahu
Sungguhnya hal tersebut Adam diberi kebebasan, maksudnya betul. Famazalat bihil balaya. Adam diberi kebebasan sehingga terjadi terjadi di surga untuk disehatikan langsung saja seperti itu. Famazalat bihil balaya hatta waqa fi manaha. Sungguhnya Allah sungguhnya kalafahu diberikan kebebasan untuk menempati surga dan makan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada Nabi Adam, surga, dan makan segalanya. Wanahahu, dan melarang sesuatu. Wanahahu, dan melarang dia terhadap satu pohon untuk dimakan olehnya. Famazalat bihil balaya, sampai datang tiba sebuah bala atau musibah sehingga terjadi pelarangan hal tersebut. Fabadat sawatuhu inda dzalik, maka disitulah mulai muncul hal yang paling buruk. Maka mulai hal yang paling buruk di sisi mereka. Wahbit minal jannah, maka dan dia diturunkan dari surga. Wa askunu maudian, dan menempatkan mereka di tempat-tempat yang sesuai dengan yahsulu fihi, apa-apa yang mereka mustahi. Mustaha itu maksudnya yang diinginkan, dan menempatkan tempat-tempat yang sesuai dengan hasil yang apa yang mereka inginkan, dan bersamaan itu pula terdapat larangan yang diperoleh olehnya min asyaddi taklifi, dan bersamaan itu pula juga itu pula juga terdapat larangan mana yang diperoleh darinya min asyaddu, yang lebih besar dari yang dibebankan. Jadi setelah peristiwa tersebut, maka mereka diberikan tempat sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan di bersamaan itu pula juga terdapat larangan terhadap apa yang mereka peroleh yang lebih besar lagi. Jadi sudah baik-baik di situ tempatnya di surga, tetapi mereka diturunkan ke muka dari surga dan diberikan tempat sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan yang lebih besar lagi dia punya beban. Wa qala akhiruna inna dzalika ibaha li'anna al-istiqrar fil mawadi at-tabibah. Maka berkata juga yang lain, sungguhnya hal tersebut kebolehan, karena sungguhnya li'anna istiqrar, karena sungguhnya istiqrar itu saya artikan sebagai istiqrar itu sungguhnya kebolehan. Istiqrar itu mengambil tempat yang baik. Li'anal istiqrar fil mawadi tabibah tayyibah, karena sesungguhnya kebolehan itu turut boleh. Li'annal istiqraru fil mawadi, karena li'annal istiqrar, karena sungguhnya li'annal istiqrar, karena sungguhnya itu diberikan keputusan bahwa sungguhnya tempat tersebut baik, itu maksudnya.
baik untuk an-nazahah itu berjalan-jalan untuk dimanfaatkan di dalamnya kepada orang-orang yang beribadah. Maksudnya gini. Dan berkata pula yang lain, sungguhnya hal tersebut ibah merupakan sebuah kebolehan. Li'annal istiqrara fil mawadi' at-thayyibah. An-nazah itu jalan-jalan. Allati yatamatta' fiha. Itu sungguhnya itu merupakan tempat yang ditentukan. Tempat yang ditentukan pada tempat-tempat yang baik untuk an-nazah itu berjalan-jalan yang bisa dimanfaatkan di dalamnya sehingga yang bisa masuk yadkhul tahtal ta'abbud, dan sungguh yang masuk di bawahnya ialah orang-orang yang beribadah sebagaimana mereka memakan hal yang baik. La yadkhul tahta ta'abbud, dan tidak boleh masuk di dalamnya orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu maksudnya oleh qauluhu. Jadi karena tempat itu baik, maka itu hanya dibolehkan untuk orang beribadah. Maka yang baik. La yadkhulu tahta ta'abbudu, dan tidak akan masuk di bawahnya adalah orang-orang yang beribadah tapi tidak taat. Seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman, kullu minit thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal yang baik dan apa yang dirizkikan kepada kamu. Amara wa taklifan bal iya ibaha wal asaha. Perintah tersebut merupakan beban atau perintah tersebut merupakan yang telah dibebankan, akan tapi itu merupakan boleh atau sah. Karena sungguhnya an-nazalika al-askanul mustamilu ala ma huwa ibaha. Mustamilu itu saya artikan mustamil itu. Oke, jadi idkhul tahta ta'abbud kama anakula thayyibatu layat, dan tidak akan masuk di bawahnya adalah orang yang beribadah yang tidak dan layak walakun lahu walakun, dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai yang baik. Qauluhu, sebagai Allah firman, kullu min thayyibati ma razaqnakum amaran al tersebut bukan perintah dan taklifan atau dan dibebankan, bal ibah, tapi itu merupakan kebolehan wal asaha, dan itu merupakan sah. Karena sungguhnya al-iskanu, tempat tersebut merupakan yang ditentukan, yang berisi hal-hal yang dibolehkan. Itu maksudnya. Karena sungguhnya tempat tersebut ialah hal-hal yang mustamil itu hal dibolehkan, hal-hal yang ditentukan atas apa yang dibolehkan. Jadi tempat tersebut yang tadi itu semuanya baik. Ala wa ala ma huwa taklif wa huwa annal anhu, dan semua hal yang dibebankan dan dia huwa taklif, dan dia itu secara taklif. Apa itu yang telah dibebankan kepada dia, maka dia termasuk juga fahuwa annal munah, maka dia termasuk juga hal yang dilarang anhu darinya. Jadi apa yang telah dibebankan juga maka termasuk itu hal yang dilarang juga. Jadi apa yang dibolehkan, apa yang dilarang itu merupakan beban, maka dia termasuk dilarang juga anhu darinya. Kana hadiran wa huwa kana mamnu'an an tanawul, maka hal tersebut menjadi hadiran. Hadir itu maksudnya ialah adapun keajarannya datang penyampaian, dan dia adapun bukan keajaran sih, penyampaian. Maka karena hadiran, maka adapun penyampaian dan dia merupakan larangan dari apa yang diperolehnya. Qala ba'dhum, di sini artikan begini,
wa anhu kana hadiran. Adapun hal yang disampaikan dan dia merupakan larangan, dan dia merupakan adapun larangan yang diperolehnya, maka sebagian lagi mengatakan sebagaimana seperti ini. Ini contohnya. Lau qala rajulun li ghairi, jika sekiranya ada seorang laki-laki itu li ghairi berkata kepada selainnya, askantuka, aku memberikan tempat kepadamu rumahku, la tusayyir, dan dia tidak kembali ke rumah tersebut, maka dia menjadi malakan, maka dia menjadi milik. Di sini diberikan contoh ya. Jika sekiranya ada seorang laki-laki, ada seorang mengatakan kepadamu, aku memberikan kamu tempat rumahku, dan dia tidak kembali, maka itu rumah tersebut menjadi milik padanya. Dalam hal ini Allah tidak mengatakan hal tersebut. Allah tidak mengatakan wahabtu minka, aku memberikan hadiah kepadamu surga. Akan tapi Allah mengatakan aku qala askantuka jannah, aku menempatkanmu di surga. Wa innama lam yaqul dzalika li anna khalaqahul khalafa, karena sungguhnya dan dia belum mengatakan bahwa hal tersebut. Jadi Allah tidak mengatakan aku memberikan hadiah kepadamu surga, tapi Allah mengatakan aku menempatkanmu di surga. Wa innamal lam yaqul zalika, maka seperti itu, dan sesungguhnya seperti itulah Allah katakan kepadanya, li'annahu khalaqahul khalafa, karena sungguhnya Allah menciptakanmu itu untuk sebagai khalifah di muka bumi. Fakana iskanul jannah tataqaddimu ala dzalik, maka memberikanmu tempat di surga itu merupakan pendahuluan untuk hal tersebut. Jadi di sini sudah tergambarkan bahwasanya Allah tidak memberikan hadiah surga kepada Nabi Adam, tapi hanya Allah mengatakan askuntuka, aku menempatkanmu di surga, tidak memberikan hadiah. Maka di sini dicontohkan, jika sekiranya ada seorang laki-laki memberikan aku meninggalkan rumah padamu, dan dia tidak kembali ke rumah itu, maka hal tersebut jadi miliknya. Tetapi di sini Allah tidak mengatakan seperti itu. Allah mengatakan Allah mengatakan askantuka, aku menempatkanmu di surga, seperti itu. Jadi bukan memberikan surga kepada Nabi Adam. Itu yang pertama, masalah pertama. Masalah kedua saya nggak sampai habis ya, karena saya kasih waktu 20 menit. Masalah kedua ialah Allah Ta'ala lamma amara al-kullu bi sujudi li Adam wa abi iblis as-sujud sajarahu Allah mal'unan. Sebenarnya Allah Ta'ala itu ketika memerintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis sujud, dan dia wasajarahu, dan dia kembali kepadanya. Allah kemudian melaknatnya. Kemudian Allah memerintahkan Adam, summa amara Adam bi anna yaskunuha. Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk meninggalkannya, tinggal di situ bersama istrinya. Wa ikhtilafu fil waqti, dan beberapa ulama berbeda pendapat tentang waktu kapan diciptakannya Hawa atau zaujatihi atau istrinya. Fadzakara Sadi an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wan nasu minas sahabati anna Allah Ta'ala lamma akhrajul iblis. Adapun Sadi menyebutkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan nas beberapa sahabat, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketika keluar iblis dari surga, wa askunu adamul jannah fabaqa, maka Adam tinggal di surga kekal fiha dalamnya. Wahdahu, maka sesungguhnya dan seorang di wa makana ma'ahu, dan bersamanya yastanisu fal alqallah, kemudian minta izin. Istanisu itu minta izin. Sorry man yastanisu bihi,
Maka namahu, dan bersamanya itu dia minta penghiburan dengannya, maka Allah menemuinya apa ini, alaihi nu ani agak terhapus ini, alaihi jadi untuk menghiburnya, maka meminta penghiburan, maka dia bertemu dengan Allah Ta'ala, alaihi nur, dan itu dengan menemui Allah dengan nur. Kalau ini kalau nggak salah nur, kalau nggak salah ya. Summa akhadha dol'an, kemudian dia mengambil apa namanya, tulang rusuk, dari bagian-bagian tulang rusuk yang sebelah kiri. Wa wada'a makanuhu, dan menempatkannya daging, dan menciptakan Hawa. Falamma istaqaizu, maka dia pun bangun. Jadi ini asal muasalnya Allah menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Min shikkihil aysar, tulang rusuk sebelah kiri ya. Wa wada'a makanahu, dan menempatkan di tempatnya daging, dan menciptakannya Hawa dari tersebut, maka kemudian dia terbangun. Wa indahu ra'su imratun, kemudian dia bangun dan dia berikan kepala perempuan, qaidatun fa as'alahu, kemudian dia, man anti, siapa engkau? Ini tentang penciptaannya. Jadi tentang siapa engkau? Fa qalat amratun qala lam khalaqta. Ketika qalat, kemudian dia berkata imratun qala, kalau dia berkata imraatun walam khalaqtu qalat lataskuna illa faqalat. Jadi ini asal muasalnya qaidatun, dia imratun qaidatun, duduk. Fasa'alaha, maka dia bertanya, man anta, siapa engkau? Qalat, aku jawab, aku perempuan. Kalau dia berkata walam halakta, apakah engkau dan belum diciptakan? Qalat lataskunu ila, untuk litaskunu. Qalat, dia berkata, aku litaskuna ila, kepadaku. Apakah engkau tinggal bersama untuk tinggal bersama kepadaku? Qalat, maka qalat, malaikat itu, mas muha, siapa namanya? Qalu Hawa, maka dia katakan Hawa. Jadi ini percakapan ya sebelum diciptakannya Nabi Hawa, tentang jadi ini masalah kedua aja, saya tidak bahas semua ya, cuma sampai 23 menit saja supaya kalian tahu tentang masalah-masalah. Jadi ini metode Farrozi ketika menjelaskan ayat-ayatnya seperti itu. Jadi cukup sekian tentang Farrozi tentang Fathul Ghaib. Di bidang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.